Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alifa Nafia dengan NIM 20030966098 dari kelas PGMI 5C. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang falsafah kesatuan ilmu, atau kita biasa mengenalnya dengan Unity of Science ataupun Wahdatul Ulum. Yang kedua istilah itu sama-sama artinya kesatuan ilmu. Oke, yang pertama ada pengertian Unity of Science. Secara bahasa, unity artinya kesatuan, sedangkan science adalah ilmu pengetahuan. Jadi Unity of Science adalah kesatuan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, di dunia ini itu tidak ada dikotomi ilmu, atau jadi antara ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lainnya itu sama, kesatuan ilmu. Jadi Unity of Science ataupun Wahdatul Ulum itu merupakan suatu pandangan bahwa ilmu di muka bumi ini merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seperti pendapat dari Dr. Muhaya bahwa semua ilmu di muka bumi ini itu pada hakikatnya dari Allah, sehingga tidak ada perbedaan, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Dapat dicontohkan, misalnya ada ilmu tasawuf dan ilmu psikologi. Oke, mungkin keduanya itu berasal dari disiplin ilmu yang berbeda, akan tetapi keduanya itu dapat dipertemukan karena keduanya sama-sama membahas mengenai jiwa, hanya saja berbeda dalam pendekatannya. Contohnya dalam ilmu tasawuf, pendekatannya itu menggunakan dalil-dalil keagamaan. Lalu dalam ilmu psikologi, pendekatannya itu menggunakan behaviorisme empiris atau pendekatan yang menggunakan panca indera langsung, seperti itu. Mengenai kesatuan ilmu atau seluruh ilmu di dunia ini sama, lalu bagaimana hubungannya antara ilmu sains dan ilmu agama? Berbicara mengenai dua hal tersebut, tidak akan lepas pula membicarakan bagaimana kedua hal ini saling berkaitan di masa silam. Hubungan sains dan agama dari abad ke abad mengalami pasang surut. Ada masa di mana Islam dan sains terhubung secara harmonis atau rukun. Ada pula konflik yang terjadi dalam hubungan Islam dan sains. Contohnya hubungan agama Islam dan sains yang berlangsung harmonis pada masa kejayaan peradaban Islam. Jadi istilah sains dalam Islam sebenarnya berbeda dengan sains dalam pengertian Barat modern saat ini. Jika sains di Barat saat ini dipahami sebagai satu-satunya ilmu dan agama di sisi lain sebagai keyakinan, maka dalam Islam ilmu bukan hanya sains dalam pengertian Barat, sebab agama juga merupakan ilmu. Artinya dalam Islam disiplin ilmu agama juga merupakan sains. Jadi Islam itu juga merupakan sains atau pengetahuan. Agama ini mencakup nilai-nilai, sedangkan sains berhubungan dengan fakta ataupun kenyataan. Hal ini dibedakan berdasarkan masalah yang ditelaah, domain yang dirujuk, dan metode yang digunakan. Agama dan sains adalah dua domain yang terpisah, yakni agama atau Tuhan hanya dapat dikenal sebagaimana yang diwahyukan, jadi tidak dapat diketahui kecuali melalui penyingkapan diri, sedangkan sains dapat dikenali melalui fenomena dan empiris. Jadi sains dibangun berdasarkan pengamatan dan penalaran manusia, sedangkan teologi atau agama ini berdasarkan wahyu. Jadi sains dan agama ditafsirkan sebagai dua bahasa yang tidak saling berkaitan,
karena fungsi masing-masing yang berbeda. Jadi sains dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, namun keduanya sama-sama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama dan sains tidak selamanya berada dalam pertentangan dan ketidaksesuaian. Jadi banyak sekali ilmuwan yang berusaha mencari hubungan antara keduanya. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk mengerahkan segala kemampuannya dalam menggunakan akalnya, serta memikirkan segala apa yang ada di alam semesta ini. Jadi sudah terlihat hubungan antara Islam dan sains. Tapi di luar hal tersebut, jika kita mengkaji secara mendalam tentang unity of science, seharusnya antara agama dan sains haruslah menjadi hal yang sejalan atau beriringan, jadi bukan berlawanan seperti dua sisi mata koin yang berbeda. Agama dan sains merupakan sama-sama sumber kebenaran yang berangkat dari sudut pandang yang berbeda, dan metodenya juga berbeda pula. Jika sains adalah kebenaran yang dapat diperoleh dari fakta ataupun kenyataan atau penelitian yang ada buktinya seperti itu, maka agama adalah kebenaran yang didasarkan melalui kepercayaan atau keimanan yang didasari firman Tuhan di dalam Al-Quran. Berbicara mengenai Al-Quran ini bukanlah kitab sains, tapi segala pengetahuan tentang sains hendaknya itu dirujukkan pada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini secara eksplisit atau dari luarnya telah menerangkan tentang segala apa saja yang terjadi di bumi, dan dengan sains kita dapat membuktikannya. Jadi Al-Quran berbicara mengenai ciptaan atau bukti-buktinya, bukti-bukti mengenai bahwa Tuhan itu ada. Lalu sainslah yang untuk membuktikan adanya bukti-bukti tersebut, seperti itu. Lalu selain berbicara tentang agama dan keimanan, di beberapa surat Al-Quran juga disinggung mengenai peristiwa dan keadaan alam semesta yang bersifat ilmu pengetahuan. Dan faktanya ini memang semua hal yang berkaitan dengan sains yang dijelaskan di dalam Al-Quran nyatanya bersifat fakta setelah dibuktikan di masa sekarang ini. Jadi kita kembali lagi, jadi dalam tinjauan Islam, paradigma unity of science ini menegaskan kembali bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu kesatuan yang secara langsung maupun tidak langsung ini bermuara pada Allah, seperti itu. Oleh karena itu semua ilmu sudah semestinya saling berdialog dan bermuara pada satu tujuan dan selalu berjalan beriringan. Hal ini semestinya tidak berlaku hanya untuk ilmu agama saja, melainkan juga ilmu pengetahuan, sehingga sudah semestinya agama dan ilmu pengetahuan selalu berjalan beriringan dan tidak bertentangan satu sama lainnya. Dalam soal agama dan sains tadi, seorang tokoh yang bernama Ismail Roji Al-Faruqi juga menanggapi persoalan tersebut. Jadi ia menegaskan bahwa islamisasi sains itu sangat diperlukan. Hal itu seperti yang ia tulis dalam buku berjudul Islamization of Knowledge. Selain itu, Mehdi Ghoslani dalam bukunya Melacak Jejak Tuhan dalam Sains menjelaskan juga bahwa dalam sains perlu dicari pedomannya dalam Al-Quran. Lalu selain itu ada juga pemikir barat yang lebih mengedepankan rasionalitasnya ketimbang agama. Jadi menurut ia, islamisasi sains itu tidak diperlukan sebab tidak ada hubungan sama sekali antara sains dan agama. Jadi ini penentang pendapat dari kedua tokoh di atas tadi. Nah, pemikir barat yang menentang ini
bernama Pervez Hot Boy. Oke, jadi kesimpulannya, sains sebagai penjelajahan akal, pikiran manusia untuk menyibak segala misteri yang ada di alam semesta, yang juga merupakan perintah dari agama, sehingga dalam perspektif teologisnya itu, sains merupakan bagian dari keberagaman seseorang. Jadi ketika seorang ilmuwan menyingkap sebuah rahasia tentang cara kerja alam semesta, hakikatnya ia hanyalah menemukan hukum-hukum alam atau sunatullah yang sudah diletakkan oleh Tuhan pada wajah alam semesta. Sedangkan the unity of science, yaitu kesatuan ilmu pengetahuan, adalah sebuah bagian dalam filsafat ilmu yang mengatakan bahwa semua ilmu membentuk suatu kesatuan yang utuh, dalam artian tidak ada dikotomi ilmu di dalamnya. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.